lagi kita di sistem informasi geografi bagian yang kedua. Di bagian kedua ini, kita akan membahas tentang pendekatan kuantitatif setelah sebelumnya di bagian 1 kita membahas tentang pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu secara binary, berjenjang, dan berjenjang tertimbang. Nah, untuk yang pertama, binary. Pendekatan kuantitatif binary menggunakan operasi logika AND di dalam algoritmanya. Dengan demikian, dalam penghargaan terhadap parameter kelas yang digunakan hanya ada 2 kelas, yaitu nilai 1 atau diterima atau nilai 0 tidak diterima. Dengan demikian, pada setiap parameter yang digunakan dalam analisis harus dinilai terlebih dahulu diterima atau tidak diterimanya suatu kelas parameter untuk maksud tujuan analisanya. Nah, setelah binary, kita membahas tentang pendekatan kuantitatif berjenjang. Dalam pendekatan berjenjang, setiap parameter pada pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang memiliki bobot nilai tersendiri, sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap kajian yang dilakukan. Semakin besar tingkat pengaruhnya, maka semakin besar bobot yang diberikan. Aplikasi dalam pendekatan ini misalnya, penentuan lahan kritis di Kabupaten Sleman. Parameter yang digunakan adalah batuan, erosi, kemiringan lereng, manajemen lahan, dan produktivitas lahan. Batuan memiliki bobot 5, erosi memiliki bobot 15, kemiringan lereng memiliki bobot 20, manajemen lahan memiliki bobot 30, dan produktivitas lahan memiliki bobot 30. Peta yang dihasilkan akan memiliki 5 kelas, yaitu sangat kritis, kritis, sedang, tidak kritis, dan sangat tidak kritis. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan kuantitatif berjenjang memiliki parameter yang berbobot sama dan terdiri dari beberapa unit berharga beda. Pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam pembuatan prioritas jalan raya. Penentuan prioritas jalan raya bergantung pada kemiringan lereng, tekstur tanah, drainase, dan rata volume lalu lintas harian. Pilihan yang dihasilkan pada peta lebih bervariasi karena bobot pada setiap unit parameter berbeda. Pilihan prioritas jalan yang dihasilkan meliputi prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jalan yang memiliki skor tertinggi akan dimasukkan ke dalam prioritas pertama, yang berarti sangat perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Nah, setelah tadi kuantitatif, sekarang kita akan membahas tentang pengguna. Manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang ketiga, mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, mengetahui perubahan penggunaan lahan. Kemudian, memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Dan yang terakhir, diperlukan dalam usaha pertanian. Selanjutnya, perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografi dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan sebagai contoh,
Perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. SIG atau Sistem Informasi Geografi bermanfaat sekali loh untuk perencanaan suatu wilayah. Pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan SIG. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan baik untuk pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah maupun rumah sakit. Seluruhnya itu menggunakan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, dalam bidang transportasi nih, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Nah, selanjutnya ada sistem informasi geografi dalam mitigasi bencana. Dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG sendiri juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana. Nah, berikut merupakan gambar dari cara kerja sistem informasi geografi software. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau yang ini nih merupakan gambar dari cara kerja sistem informasi geografi hardware. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, berikut merupakan aplikasi dari SIG. Ada juga data tentang ketinggian tempat. Ada jenis tanah. Kalian bisa lihat dari tabel berikut ini. Tabel verifikasi kayak yang ada di gambar. Oke, thank you. Ternyata tabel verifikasi merupakan tabel terakhir dari materi sistem informasi geografi. Nah, gimana setelah kalian mempelajari sistem informasi geografi bagian 2 ini, kalian pasti akan makin paham kan mengenai SIG? Oke, sampai jumpa di lain waktu.